Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Gunawan Kesyanto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, saat ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua. Dikarenakan saat ini saya berada di Desa Wareran, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita. Dan teman-teman, saat ini saya akan menunjukkan bagaimanakah bentuk dari bekas jembatan yang sangat bersejarah di Kabupaten Tuban, dan jembatan ini adalah jembatan peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu, teman-teman. Seperti biasa, saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan alam yang berada di Desa Wareran, Kecamatan Gerabakan ini, teman-teman. Oke, teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, inilah begitu indahnya pemandangan alam yang berada di Desa Wareran, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Dan teman-teman, perlu kalian ketahui semua para penonton setia channel YouTube ini, Kecamatan Gerabakan ini itu didominasi oleh kawasan perbukitan kapur yang menjadi salah satu bagian dari jajaran pegunungan Kendeng Utara yang membentang dari Kabupaten Rembang yang berada di Provinsi Jawa Tengah hingga ke arah Kabupaten Gresik, teman-teman. Dan di sini pemandangannya loh sangat teramat indah sekali, dan kita harus syukuri bahwasanya apa yang ada di depan mata kita semuanya ini merupakan salah satu anugerah terbesar dari Tuhan kita, Sang Pencipta kita, teman-teman. Dan teman-teman, Kabupaten Tuban ini sejak zaman dahulu hingga sekarang itu terkenal sebagai penghasil batu kapur, teman-teman, dan batu gamping juga. Dan juga Kabupaten Tuban itu juga menghasilkan pasir kuarsa di negara tercinta kita, Republik Indonesia, teman-teman. Dan teman-teman, seperti yang saya katakan, saya akan menunjukkan bagaimanakah bekas jembatan bersejarah yang berada di Kecamatan Gerabakan ini, teman-teman, khususnya di Kabupaten Tuban ini tersendiri, teman-teman. Dan jembatan ini oleh masyarakat Desa Wareran, masyarakat Kabupaten Tuban secara lebih luas lagi itu disebut jembatan gandul, teman-teman. Teman-teman, saya mohon maaf bila kalian semua mendengar suara angin sepoi-sepoi yang berada di sini, teman-teman, karena saya saat ini itu berada di atas puncak gunung, teman-teman. Jadi tak hayal, teman-teman, jika kita berada di puncak gunung manapun itu pasti anginnya itu bertiup kencang, teman-teman. Inilah, teman-teman. Lah, saya akan terus mendekati bekas dari pondasi jembatan peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu yang sering disebut oleh masyarakat sekitar sebagai jembatan gandul, teman-teman. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Inilah jembatan gandul yang masih tersisa pondasinya saja, teman-teman. Ini di bawah ini itu kalau saya ukur itu 1 meter, teman-teman. Lebar dari pondasi ini tuh 1 meter, teman-teman. Dan saya terheran-heran sekali, jembatan peninggalan Belanda ini tuh cara bangunnya itu gimana ya. Padahal, teman-teman, ya, jika kita mendekat ke pondasi ini, teman-teman, ya, di sini itu adalah jurang yang sangat dalam, teman-teman. Ini kedalamannya itu sekitar 200 meter, bahkan bisa lebih. Dan di sini itu ada Sungai Purba, teman-teman. Sungai Purba. Jadi di jurang ini itu ada aliran sungai yang merupakan Sungai Purba, teman-teman. Dan pesan dari saya untuk kalian semua, teman-teman,
Karena bangsa Belanda dulu ketika menjajah Republik Indonesia itu ya teman-teman ya, itu sering mempekerjakan kakek moyang kita teman-teman, yaitu orang-orang warga negara Indonesia kala itu dipekerjakan secara paksa, yaitu sistem kerja roti. Kalau sistem tanam paksa kan kultur stelsel. Nah, kalau sistem untuk membangun infrastruktur yang ada di bumi pertiwi Republik Indonesia ini ketika dahulu dijajah oleh bangsa Belanda itu bernama Hindia Belanda, itu menggunakan sistem kerja roti. Saya sampai terkagum-kagum dengan, saya merasakan teman-teman, begitu kakek moyang kita itu begitu luar biasanya dalam bekerja teman-teman, dalam bekerja untuk membangun jembatan gandul ini teman-teman. Dari posisi saya berdiri ini hingga sampai sana itu sekitar, kalau kita ukur jaraknya dari posisi saya berdiri ini sampai ke ujung sana itu sekitar 100 meter teman-teman, bahkan bisa lebih. Nah, pasti dengan medan yang sangat berat ini teman-teman, itu pasti kakek moyang kita itu membutuhkan tenaga dan etos kerja yang sangat luar biasa dan sangat gigih sekali dalam membangun jembatan ini. Meskipun tantangan dan resiko yang dihadapi oleh kakek moyang kita, para pendahulu kita, itu sangat besar sekali. Saya bisa mengatakan sangat besar teman-teman, karena kalau membangun ini, kalau tidak ekstra hati-hati teman-teman, itu pasti jatuh ke dalam jurang ini dan meninggal dunia pasti. Saya di sini aja sampai merinding teman-teman. Saya merasakan kemerindingan saya ini, suatu bulu kuduk saya ini sangat merinding. Itu merasakan dulu kalau membangun jembatan ini, dan jembatan ini tuh sangat berperan penting untuk tentara Belanda dulu, untuk para pejuang-pejuang bangsa Indonesia dahulu. Bukan hanya untuk tentara Belanda saja, tetapi untuk pejuang-pejuang, para pahlawan kita, pahlawan Republik Indonesia. Itu pasti jembatan ini digunakan untuk sebagai jalan pintas teman-teman. Jadi kalau kita lurus ke sana terus, itu sudah tembus ke Semanding. Semanding lurus lagi itu bisa tembus sampai ke pusat kota kabupaten, yaitu di Kota Tuban. Dan latar belakang pembangunan jembatan ini itu untuk mempermudahkan akses bagi tentara kolonial Belanda dulu teman-teman, untuk masuk ke desa-desa yang berada di seberang sana teman-teman. Di seberang sana itu desa Borokembang, di sana itu Borokembang, Wareran, yang sangat begitu eksotis pemandangannya, dan bisa tembus sampai ke Montong juga teman-teman. Dan di sini tuh juga dulunya kemungkinan, kalau melihat dari tanaman-tanaman yang ada di sini, ini kan didominasi oleh tanaman jagung. Itu dulu kemungkinan hutan ini. Karena di sana itu ada hutan-hutan jati di sana itu. Jadi selain untuk jalan pintas ke pelosok desa, juga digunakan untuk mengangkut hasil bumi. Wah, luar biasa. Jadi saya akan terus masuk ke bagian bawah ini teman-teman. Semoga tidak menginjak hewan apapun di sini.
dan akan menunjukkan kepada kalian semua bagian bawah dari pondasi jembatan yang begitu bersejarah di Kabupaten Tuban ini, teman-teman. Nah, kalau melihat dari ini itu teman-teman, batunya ini disusun sedemikian rupa, ini dipadatkan, teman-teman. Makanya itu kita harus hormati para pendahulu kita, dan kita harus hargai jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang gigih untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dari tangan penjajahan Belanda dulu, teman-teman. Di sini aksesnya sangat sulit sekali, karena kalau salah dikit bisa tergerincil, teman-teman saya. Nah, ya itu kan bawahnya itu, teman-teman. Saya nggak berani jauh sampai ke sana, teman-teman, karena terlalu beresiko juga. Luar biasa dulu itu. Kakek moyang kita kalau bangun ini tuh luar biasa sekali. Meskipun atas dasar perintah dari pemerintah kolonial Belanda dulu, tetapi yang bangun ini tenaganya itu dari orang Indonesia, tenaganya itu, dan sebagian dari warga Eropa sana, orang-orang Belanda. Wah, sampai bisa kuat hingga saat ini loh pondasinya. Ini kalau melihat dari sini itu tanpa besi ini, teman-teman. Jadi ini adalah jembatan gantung. Luar biasa sekali. Terlihat kan, teman-teman? Kalau ada lingkaran seperti ini, itu sudah pasti ini peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu. Jembatan ini peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu, teman-teman. Luar biasa sekali. Ini kemungkinan kalau melihat dari struktur jembatan kayak ini tuh kemungkinan ya, teman-teman ya. Ini bisa dikasih komentar bagi penonton yang tahu sejarah, bisa dikasih komentar. Kemungkinan kalau melihat dari struktur bangunan seperti ini jembatan kereta berhutani. Kemungkinan loh, teman-teman. Tapi antara dua itu, pokoknya jembatan gantung dan jembatan kereta berhutani. Ya. Oke, teman-teman, tak terasa, teman-teman, 13 menit bahkan bisa lebih saya menemani kesibukan kalian semua dan menemani waktu kalian semua di rumah kalian masing-masing, teman-teman. Dan tiba saatnya saya akan menutup video ini, dan pesan dari saya, teman-teman, tetap terus lestarikan jaga budaya bangsa Indonesia ini, dan tetap terus hargai jasa-jasa pahlawan negara Republik Indonesia ini dalam berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Dan jangan lupa untuk selalu cinta Republik Indonesia ini, dikarenakan di negara Republik Indonesia ini kita ada, di negara Republik Indonesia ini kita dapat tumbuh dan berkembang, dan di negara Republik Indonesia ini kita dapat berbahagia, teman-teman. Teman-teman, terakhir saya Julius Kurniawan Kesyanto dari Kecamatan Grabagan melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.